Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mitra warahmatullahi JC, apa kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Senang sekali rasanya di pagi hari ini Bobby Khalid hadir kembali menemani Mitra JC di 107.7 FM dan masih di streaming Radio JC, yaitu di Facebook atau juga di YouTube kami, Radio Jakarta Islamic Center. Kita berdoa Mitra JC semoga Mitra selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmatnya hingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya, untuk senantiasa bekerja pada hari ini. Atau mungkin kita sedang berada di dalam perjalanan, atau mungkin Mitra JC juga sedang berada di rumah ya, sambil gendong anak mungkin, atau sambil mengerjakan pekerjaan lainnya, pekerjaan rumah tentunya. Yang mana kita berharap dan berdoa semoga setiap pekerjaan kita, aktivitas kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mitra JC, tak tak lupa kita haturkan selawat kepada junjungan kita yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra Jason rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki tanggal 25 Maret 2021. Tidak terasa sudah pertengahan, sudah mendekati akhir bulan Maret, dan di bulan Hijriyah yaitu bulan Sya'ban kita sudah memasuki tanggal 11 Sya'ban. Dan tanpa terasa Mitra JC habis bulan Sya'ban ialah bulan Ramadan. Sekarang tanggal 11 berarti 29. 11 berarti tinggal 19 hari lagi. Ya, tidak terasa Ramadan akan datang menyapa kita insyaallah. Dan sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, salafus soleh, sebelum bulan Ramadan, ya, para ulama-ulama kita, salafus soleh, selalu menyambutnya, menunggunya ya, dengan bahagia. Bahkan ada yang sebelum sudah bulan Ramadan sudah habis, sudah lebaran, bahkan para salafus soleh sudah banyak yang berdoa bahwasanya tolong dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. 6 bulan bahkan waktunya disebutkan para salafus soleh. Ya, jadi Masya Allah di bulan yang Insya Allah penuh barakah dan penuh ampunan, bulan suci, bulan Ramadan akan bertemu dengan kita, dan kita berdoa pada Allah agar Allah sampaikan umur kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, inilah pembahasan kita Mitra JAC, yang mana di kesempatan pagi hari ini dalam program Penyuluh Agama Menyapa, kita akan membahas tema menyambut Ramadan dengan hati bahagia. Karena di bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah SAW, kan ada bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dimana kata Rasulullah sebagian besar kita sudah mulai lalai ya, dalam menyambut bulan Ramadan. Nah, maka sama-sama ini menjadi pengingat kita untuk sambut Ramadan dengan bahagia bersama Ustadz kita yaitu Dr. Andes Kiai Haji Dallah Abdullah MKMI yang sudah hadir di ruang siar kita, yang siap tentunya memberikan kita taujih nasihat-nasihatnya kepada kita agar kita bisa menjadi muslim yang lebih baik lagi dari hari ke hari dengan senantiasa berbuat kebaikan. Dan tema kita pada hari ini sambut Ramadan dengan hati bahagia. Tanpa berpanjang kata, kita langsung sapa Ustadz kita, Ustadz Dallah Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Alhamdulillah. Insyaallah. Dan tentunya tanpa terasa, kayaknya belum lama kita berdua Ustadz ya. Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu ya. Iya. Jadi cukup dekat, dan saya rasanya baru kemarin Ustadz. Nah, Ustadz, tema kita sambut Ramadan dengan hati bahagia, dan ini sangat menarik sekali tentunya. Apalagi kita sebagai seorang muslim, ketika menyambut bulan Ramadan penuh dengan sukacita, tentunya ini ada mungkin pahala tersendiri, atau mungkin juga ada kebahagiaan tersendiri buat kita, Ustaz. Nah, sebelum memulai, Ustaz mungkin ingin menyapa terlebih dahulu Mitra JC, dan tentunya sekaligus
memulai perjumpaan kita pada pagi hari ini. Silakan Ustaz. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Para pemirsa Jakarta Islamic Center yang dimuliakan Allah di mana saja berada, Bang Robi juga yang saya hormati, yang setia menemani program Penyuluh Agama Menyapa. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang cerah ini kita masih diberikan banyak nikmat sama Allah, khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut maka kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya, dan semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tadi Bang Robi udah memberikan pengantar bahwa kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban, tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Rasa-rasanya memang ya suasana atau bau-bau Ramadan ini udah terasa gitu ya. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari sejak bulan kemarin, bulan Rajab itu sudah mengingatkan kita dengan doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi dengan doa ini secara tidak langsung itu memang Rasul mengingatkan kita dengan Ramadan dari bulan kemarin. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya, jadi udah disebut Ramadan itu ya. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk daripada kerinduan orang-orang yang beriman akan kehadiran bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku itu mengetahui tentang keutamaan, keistimewaan bulan suci Ramadan, tentang kemuliaan, keagungan bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, maka mereka dipastikan akan memohon kepada Allah agar seluruh bulan itu menjadi bulan Ramadan. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Nah, pada kesempatan ini bagaimana kita sambut Ramadan ini dengan hati yang bahagia. Walaupun dalam suasana masih seperti ini ya, kita masih harus mematuhi protokol kesehatan. Dimanapun kita masih tetap harus pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, itu masih tetap protokol kesehatan itu tetap kita jaga. Dan karena memang suasana sekarang masih seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus bersedih hati menghadapi Ramadan. Kita gak boleh berkeluh kesah, apalagi merasa berat menghadapi Ramadan. Karena bagi orang yang beriman, kehadiran Ramadan adalah merupakan momentum yang sangat ditunggu-tunggu. Kita sambut Ramadan dengan hati yang bahagia, hati yang senang, yang gembira, yang lapang.
Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa orang yang merasa senang, merasa bahagia hatinya ketika akan memasuki bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, nah bagaimana implementasi kebahagiaan kita itu? Nah, di sini saya akan menyampaikan dengan 3I ya. 3I. 3I itu adalah yang pertama iman, yang kedua imun, yang ketiga ilmu. Ya, jadi ini kita sama-sama akan bersama-sama sharing pada kesempatan ini tentang 3I ini. Ya, lanjut ya. I yang pertama adalah iman. I yang kedua imun. I yang ketiga ilmu. Ya. Jadi ketika kita ini akan masuk ke bulan si Ramadan, maka harus kita meningkatkan keimanan kita. Kenapa kita harus meningkatkan keimanan? Karena orang-orang yang akan mendapatkan undangan dari Allah, mendapatkan panggilan dari Allah untuk menunaikan ibadah puasa, itu hanya orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di seruan ini, panggilan ini Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman. Makanya ketika iman kita tidak siap menjelang Ramadan, kita akan merasa berat menjalankannya. Dia akan merasa berkeluh kesah. Ya, tetapi ketika kita sudah siap iman kita, maka kita akan dengan bahagia menjemput Ramadan itu. Ya. Oleh karena itu, dari mulai bulan Rajab, bulan Syaban ini merupakan bulan-bulan persiapan. Kalau kata istilah kita ini mau masuk ke medan pertempuran, itu 2 bulan ke belakang itu adalah ada bulan melatih diri. Ya. Bulan bagaimana kita ini untuk mempersiapkan ketika kita akan masuk ke medan pertempuran. Ketika kesebelasan permainan sepak bola misalnya, klub sepak bola. Itu kalau mereka itu mau bertanding, maka dia pasti harus berlatih dulu. Ya inilah pentingnya kita mulai merawat, menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas keimanan kita supaya kita nanti menghadapi Ramadan menjadi ringan menjalankannya. Ya. Kenapa? Keimanan itu memberikan energi yang luar biasa kepada diri seseorang itu. Ketika seseorang itu melakukan suatu pekerjaan yang berat, tetapi kalau dibarengi dengan keimanan yang kuat, yang berat akan menjadi ringan. Ya. Yang susah akan menjadi mudah. Jadi keimanan itu akan membuat orang itu tetap semangat. Ya. Makanya bagi orang-orang yang beriman itu, kata Rasulullah SAW, sungguh luar biasa. Orang-orang beriman itu kan Nabi. Ajib. Luar biasa. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang beriman itu, kondisi apapun yang menimpa dirinya selalu membawa kebaikan.
andaikan dia itu oleh Allah diberikan kenikmatan, dia bersyukur, ya, wa khairullah, baik baginya. Apabila dia itu diberikan kehidupan yang susah, penderitaan, diberikan cobaan, musibah, dia sabar, dia tetap mendapat kebaikan. Itulah pentingnya kita menghadapi Ramadan itu mulai sekarang dirawat iman kita. Bagaimana cara merawatnya ya? Nabi kan melatih kita berpuasa sunnah. Karena nanti di Ramadan ini kita juga akan disibukkan dengan tadarus Al-Quran. Ya dari sekarang kita udah mulai itu berlatih tadarus. Udah harus mulai sibuk, Ustaz. Sedekah, iya. Jadi supaya nanti di Ramadan nggak kaget kita ini. Program Ramadan abruk-abruk tuh banyak. Syahrul Quran kan, syahrul dakwah, syahrul sodako, syahrul jihad itu kan semuanya kumpul di bulan Ramadan. Ya, makanya kita dari sekarang udah persiapan. Terutama adalah siapkan iman kita. Apapun kondisi yang sedang melanda kita, tetap kita semangat menghadapi puasa kita, insya Allah. Itu yang pertama ya. Pertama itu dengan iman, Ustaz ya. Yang pertama. Yang pertama. Iman. Karena Allah hanya menyeru orang-orang yang beriman berpuasa. Ya. Jadi kalau imannya nggak mantap, loyo nanti. Ya loyo. Ya loyo. Walaupun puasa asal-asalan. Walaupun dia puasa cuma menahan lapar dan haus doang. Itu kan sering Nabi ngingetin kita, kamin soimin laisalahu min syamilal jual atos, kan gitu sering. Banyak orang puasa cuma lapar dan haus doang. Kita gak mau. Ya, gak mau kita begitu. Jadi kita harus puasa yang bermutu, yang berkualitas, ya. Jadi jangan puasa cuma menahan lapar dan haus doang. Ya, itu yang pertama. Itu penting kita siapkan iman. Jadi sebelum bulan Ramadan baiknya emang mumpung masih ada spare waktu mungkin 19 hari, Ustaz ya. Iya. Mungkin bisa kita mulai puasa sunnah mungkin, Ustaz, buat latihan. Atau juga mungkin sibukkan diri. Kan bulan Ramadan adalah bulannya Quran, mungkin hari ini kita sudah mulai membiasa tilawah Quran setiap hari gitu ya. Atau mungkin juga sedekah, nggak usah banyak-banyak, mungkin 5.000 atau 1.000 mungkin setiap hari. Karena nanti di bulan Ramadan, wow, jadi kayak semacam geber di bulan Ramadan langsung gas gitu. Iya. Pelan-pelan. Kalau kita kan kendaraan juga sebelum jalan itu dipanasin dulu walaupun sebentar. Ya, kalau pengen mesin kendaraan kita ini terawat. Ya, kalau kita ini mau punya kendaraan nih, walaupun jarang digunakan, tapi tetap suka diangetin mesinnya itu ya. Iya, motor aja kalau sebelum ini kalau nggak diangetin 2 minggu dipakai mati. Sama iman juga kita begitu. Kalau nggak dicas iman kita bisa mati. Apalagi dengan kondisi sekarang ini banyak cobaan, ujian, susah. Kadang-kadang ke pasar bawa uang 100.000, cuma dapat segini karena cabai mahal, ini mahal, itu mahal. Ya, jadi kita memang iman harus dicas dulu nih sebelum kita nanti menghadapi Ramadan itu, gitu ya. Bahkan kalau di kampung-kampung ya, itu ada yang namanya keramas. Jadi keramas itu bukan keramas dalam pengertian kita mandi. Gimana, Ustaz? Tapi bagaimana kita ini sebelum Ramadan itu membersihkan diri, membersihkan hati kita. Kita minta maaf kepada orang tua, itu dengan sesama kita, saling memaafkan sebelum puasa itu. Sebenarnya yang paling bagus kita ini saling memaafkan sebelum puasa. Ke orang tua ini kita minta doa, minta maaf kepada orang tua. Agar apa, Ustaz? Ya, agar mungkin suci gitu, Ustaz ya. Betul. Kenapa? Ini kan memang ada hadisnya kan. Ada hadisnya bahwa
seseorang yang berpuasa tetapi belum minta maaf kepada orang tuanya, itu nggak diterima puasanya. Pokoknya kalau kita ketemu orang tua sebelum puasa kan saling minta maaf, mendoakan, mungkin ada rezeki sedikit membekali nih ma bapak mungkin untuk beli kolak puasa. Dan juga mungkin ada yang ziarah ke kuburan, Ustaz ya? Ya, Tradisi itu. walaupun itu bukan suatu hal keharusan, tapi budaya di kita memang ada ziarah kubur kalau orang tua yang sudah Iya, tidak orang ada tua gitu meninggal. ya. Ya silakan aja. Ya. Orang tua tidak ada. Walaupun memang kita menziarahi orang tua bukan hanya mau puasa aja. Ya, kita harus sering. Bahkan menziarahi setiap sholat itu mendoakan. Kan sama aja tuh menziarahi namanya. Ya, jadi ada menziarahi dalam hati, menziarahi secara fisik datang ke kuburannya. Tapi juga kan tidak semua orang yang meninggal dunia itu ada kuburannya. Ada ya? Ya, kalau mungkin yang kayak kemarin Sriwijaya ya, yang tenggelam di Pulau Seribu, di mana kuburannya? Di laut, Ustaz. Iya, ya. Tapi kita bukan berarti kita tidak berziarah kepada keluarga kita yang udah tidak ada. Iya, jadi ada dalam pengertian bisa berziarah hati, berziarah fisik. Ya, memang banyak orang berziarah sampai ke wali kemana gitu ya. Saya lihat kemarin saya pulang dari Bandung, itu di rest area itu banyak bis-bis. Menjajar ada sampai 5 bis gitu. Saya tanyain pada pulang dari mana nih? Habis ziarah katanya. Ziarah wali apa ini gitu kan. Ya sah-sah saja. Tapi yang lebih diutamakan ziarahin dulu orang tua. Nah, jangan kita ini ziarah kemana-mana ngeluarin uang jutaan. Orang tua dilupakan, gak diziarahin. Iya, karena saya pernah baca, Ustaz, bahwasanya kan ada seorang yang minta doa kepada seorang ulama. Nah, ulama ini nyaranin, udah minta doanya belum sama ibunya gitu. Nah, jadi suruh datang dulu ke ibunya. Gitu. Jadi sebenarnya karuhun keramat kita itu ibu, orang tua kita. Melebihi dari semuanya. Memang kita dibolehkan, dianjurkan minta doa kepada orang-orang soleh. Bagus, kepada ulama. Tapi tidak ada doa yang paling mujarab selain doa ibu dan orang tua. Tetap tidak ada yang melebihi. Ya. Jadi ini barangkali memang yang harus menjadi budaya kita ini, bagaimana sebelum puasa ini juga kita orang tua ini kita, kalau udah tidak ada kita doakan, diziarahin, kalau ada rezeki kita sedekah untuk orang tua begitu ya. Ya jadi ini penting. Ini rangkaian daripada bagaimana mencas iman kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Itu. Dan yang kedua itu imun, jaga imun kita. Jadi imun kita ini memang harus jaga. Kenapa? Karena memang puasa ini selain puasa hati juga puasa fisik. Ya. Memang orang yang berpuasa itu tidak bisa dinilai sama manusia. Kita teman kita nih puasa nggak dia? Nggak kelihatan dia puasa. Tapi bagi dirinya puasa itu ya puasa batin ya puasa fisik. Kenapa? Karena menahan lapar, menahan haus, menahan keinginan syahwat, itu kan fisik semua. Fisik semua, ya. Dan kita harus jaga imun kita. Ya. Sebelum datang Ramadan itu, kenapa kalau kita sakit, badan kita ini sedang sakit, puasanya gak sempurna. Bahkan bisa jadi tidak bisa puasa. Atau dipaksakan puasa, gak sempurna juga puasanya. Ya, kadang-kadang karena ini kepala ini pusing mulu. Ya, akhirnya mau sahur kesiangan. Akhirnya tidak sahur. Walaupun sahur itu sunnah, tapi di dalamnya tuh mengandung banyak berkah sahur itu. Walaupun istilahnya hanya seteguk air 1 biji korma istilahnya.
itu kita harus sahur itu. Ya, karena itu membawa berkah. Karena fisik kita ini juga kan perlu diberikan amunisi, vitamin, makanan. Jadi ya jangan kita ini, ya saya malas misalnya bangun sahur gitu. Jadi nggak bisa begitu. Karena jadi harus dijaga, fisik itu harus dijaga. Apalagi sekarang ini kita lagi masa pandemi begini ya, kita minum vitamin. Kalau pagi-pagi minum jamu. Nah, dan itu adalah sangat dianjurkan dalam Islam itu kan. Kita jaga imun kita. Ya, untuk puasa ini ya, kalau kita ini yang biasa suka punya penyakit mah, dari sekarang itu udah mulai nih promah atau apa gitu penyakit mah. Ya, kalau pagi-pagi ini kalau kayak saya ini ke si Ayu itu paling nggak 1 gelas itu kunyit, beras kencur, terus apa itu ya yang untuk lambung gitu. Ya, jadi kita ini jaga kesehatan kita itu, jaga imun. Bentuk daripada kebahagiaan kita, senangnya kita memasuki Ramadan itu diantaranya kita menjaga kesehatan kita, menjaga fisik kita, menjaga imun kita. Karena jangan puasa itu jadi alasan orang menjadi males. Saya males kerja lagi puasa tuh, jangan. Jadi itu bukan puasanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau mentang-mentang puasa kerjaan tidur melulu gitu, tuh nggak bisa begitu. Tetap aja kita semangat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah siapkan ilmu. Iman, imun, ilmu. Kenapa kita harus menyiapkan ilmu? Karena kita mau ibadah. Puasa itu ibadah. Karena ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, mardudatul la tuqbalu. Ibadahnya itu mardud, ditolak. La tuqbalu, ibadahnya tidak diterima. Jadi penting, ya. Mulai sekarang ini saya mengingatkan kepada semua yang mendengar, ya, terutama ibu-ibu atau akhwat-akhwat yang masih punya utang puasa tahun lalu. Ya, kalau laki-laki sih jarang ya, jarang punya utang laki-laki, walaupun mungkin ada juga ya yang mungkin karena sedang di perjalanan gitu dia batal, bisa jadi ya. Tapi kalau perempuan itu rata-rata punya utang. Saya mengingat mumpung sekarang ini baru tanggal 11 Saban. Ya. Jadi segeralah. Kalau ada punya utang puasa tahun lalu, jangan sampai terlewat lagi di bulan ini. Itu dosa yang sangat besar itu. Jadi harus dibayar dulu sebelum Harus. Kalau misalkan Ustaz kelupaan gimana Ustaz? Kalau misal kasus atau mungkin dia nggak mau bayar tapi puasa gitu. Nah itu gimana tuh puasa Ustaz? Mungkin dia lupa. Ya kalau namanya lupa kan namanya juga lupa. Ya, makanya saya sekarang ingetin, takutnya ada yang lupa. Iya benar. Ya, jadi sebenarnya orang yang dia punya utang puasa sampai lewat lagi puasa lagi belum terbayar, bahkan ada yang menjelaskan seumur hidup dia bayar atau gak kebayar dengan puasa seumur hidup. Kalau dia sengaja, ada dosa kan? Berarti dia harus bertobat lah. Harus bertobat. Oleh Allah dikasih waktu 11 bulan, misalnya sekarang punya utang puasa 7 hari, yang bener aja. Dikasih waktu 11 bulan 7 hari gak kebayar. Kan sama aja dengan begini. Kita punya utang 10 juta.
Allah kasih kita uang 1 miliar, nggak dibayar itu 10 juta pakai keterlaluan itu orang. Iya. Ya, jadi harus dibayar. Ya, itu dosa kalau sampai kelewat ya. Bahkan yang lebih bagusnya lagi itu jangan sampai mepet ke bulan Ramadan. Bahkan ada satu puasa di bulan Saban itu menjadi makruh. Saat puasa di satu Di satu Sya'ban, hari di bulan bulan Saban itu makruh. Itu tanggal berapa? Tanggal 28 ya. Pokoknya akhir lah. Ya, ya jadi begini. Di ujung lah. Hmm. Akhirnya begini, jangan sampai kita ini hari ini puasa masih Saban, besok udah puasa Ramadan. Itu termasuk ada beberapa puasa yang makruh. Ada beberapa puasa yang makruh. Di Jadi- antaranya puasa yang makruh itu yang puasa yang sudah mepet. Kan kita nggak mendekati tahu Saban. nih. Bisa saja Saban itu 29 hari kan. Tanggal 28 tuh masih puasa. Tahu-tahu besok udah puasa Ramadan. Yaitu sebagian ulama mengatakan itu makruh. Makanya sebisa mungkin sebelum tanggal 25 kesinilah udah bayarin tuh. Utang-utang puasa yang punya puasa ya. Yang punya utang puasa. Jadi ilmu-ilmu terkait bab puasa mulai sekarang ini dibuka lagi ya. Tentang syarat rukun puasa yang membatalkan puasa, sunah-sunah puasa, ya, amalan-amalan yang baik yang dilaksanakan di bulan puasa. Jadi mulai dari sekarang ini dibuka-buka lagi tuh fikihnya, tanya-tanya ke ustadz, ya. Bahkan kalau yang bermadhab Syafi'i sampai lafad niat puasa, lafad niat buka puasa itu harus hafal. Ya walaupun memang itu bukan suatu hal yang rukun, tapi kan kebiasaan di kalangan kebanyakan orang Indonesia kan kita disebut Nawa itu semagodi nadi pada seringan begitu ya. Itu anak-anak diapalin tuh. Mulai diajarin. Paling enggak begini. Oh iya kita sudah mau puasa ya. Ini Pak Ustadz udah ngajarin niat puasa gitu kan. Ya jadi ini menjadi penting bagaimana kita selain siapkan iman kita, siapkan imun kita, siapkan ilmu ya, supaya apa? Supaya ibadah puasa kita ini lebih bermutu, lebih berkualitas dibandingkan dengan puasa-puasa sebelumnya. Iya, Jadi kita jangan mengulangi kekurangan-kekurangan puasa yang sebelumnya, kan kita tidak tahu kalau ya kita berharap mudah-mudahan kita ini umur kita sampai bulan puasa ya. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Ya kita panjang umur, sehat, Amin. dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Amin. Ramadan 1442 Hijriah. Jadi ini walaupun baru tanggal 11 saya sengaja ini ngingetin diri saya sendiri dan kita semuanya bahwa kita sebentar lagi makan puasa. Saya kira gitu. Masya Allah. Ya. Jadi tentunya menghadapi bulan Ramadan dengan 3 I Ustaz ya. Ya. Ini luar biasa nih Mitra JC. Iman, imun, ilmu. Ya. Nah, jadi ini ya, Masya Allah. Jadi Ustaz dalam materinya menarik sekali nih Mitra. Disingkat-singkat. Jadi ada 3 I biar kita cepat hafal. Kalau kemarin tuh ada 3M, 7M, 5M. Sekarang kali mesti begitu. Iya, 3I. 3M, 5M. Biar cepat hafal gitu. Iman, imun, ilmu. Jadi ini menarik sekali Mitra JC. Jadi sebelum bulan Ramadan sama-sama kita charge iman kita. Tadi Ustadz Dalos juga sudah sampaikan banyak-banyak latihan, minta maaf sama orang tua atau mungkin orang yang kita sakiti. Tentunya melakukan amal-amal soleh yang nanti di bulan Ramadan itu
akan kita gas gitu istilahnya. Kalau anak Iya. sekarang tuh bilang gas, kita gas nih, Iya. kita gas. Jadi walaupun digas kenceng, mesin kita Kuat. nggak kuat. Mm-mm. Karena udah ada pemanasan dulu Iya, gitu. jadi nggak loyo gitu ya mulai latihan mungkin bangun Iya. pagi ya tahajud supaya nanti Iya. sahurnya nggak kesiangan. Ya, itu betul. Lalu juga menjaga imunitas diri dari mulai mungkin ya olahraga, mengkonsumsi makanan yang ya buah dan sayur juga harus Iya, betul itu. dimasukkan dalam tubuh. Karena bagaimanapun tubuh kita juga punya hak Ustaz ya Iya. untuk mendapatkan makanan yang baik gitu Iya. ya. Jadi jangan gorengan mulu gitu supaya memang dibarengi ya kalau misalnya gorengan dan misalnya. Lalu juga menjaga ilmu ya, lalu juga ilmu. Nah ini yang sangat menarik sekali Mitra Jesse, agar senantiasa kita itu ya bertambah ilmunya, dan juga kita juga yang punya utang puasa harus dibayar hutangnya agar tidak ada lagi tunggakan-tunggakan yang memberatkan kita nantinya. Iya. Nah, Ustadz, kalau misalkan bicara tentang hutang, kalau misalnya ada orang baru hijrah, Ustadz, dia kan lupa nih nominalnya berapa, dia istilahnya hitungannya berapa harinya. Nah itu bagaimana cara orang ini membayarnya, Ustadz? Iya. Karena dia sudah lupa nih, misalnya baru hijrah. Iya, jadi itu kan ada, kalau puasa itu memang namanya kodo ya. Kodo puasa mengganti puasa yang ketinggalan. Selain kodo itu kan ada juga di puasa itu membayar fidyah begitu ya. Jadi sebagai antisipasi kita, ya tentu kita bayar yang ingat kita ya. Dan juga kalau kita ada merasa keraguan-raguan, ini ada yang kurang sebaiknya, udah bersedekah aja, niatin bersedekah aja. Bersedekah, berikan makan kepada fakir miskin begitu ya. Ya insya Allah lah. Jadi istilahnya ini untuk menutupi yang lupa-lupa gitu ya. Karena yang lupa itu kan memang bebas. Namanya orang lupa ya. Ya, jadi Allah juga memaklumi gitu namanya lupa. Kayak kita lagi puasa, minum air dapat 1 gelas, lupa, nggak batal puasanya. 1 gelas. Asal jangan pura-pura lupa aja gitu. Makanya ya tadi dibarengin dengan kita banyak bersedekah lah. Untuk mengurangi, menutupi kekurangan-kekurangan daripada ibadah kita. Jadi dengan banyak bersedekah itu bisa. Ya. Kalau misalkan dia lupa, itu kalau kita puasa itu makannya 2 kali, sahur dengan buka 1 kali makan misalnya 25.000, 2 kali makan 50. Berarti 50.000 nilainya. Minimal itu. Berarti kalau misalkan dia 5 hari, mungkin saja 50 dikali 5. Iya. Jadi ini niatin aja sedekah gitu ya. Kalau masalah terima kan itu urusan Allah kan. Begitu niatin nih, saya fidyah puasa saya nih yang mungkin kelupaan apa gitu ya. Jadi itu opsi terakhir nggak sih, Ustaz? Opsi terakhir nggak sih kalau kita berfidyah? Sebenarnya sih kalau yang namanya fidyah itu yang bagus itu kan kalau di bulan puasa tuh yang pas hari itu juga. Tapi ada juga yang dikumpulkan setelah sebulan baru dibagi. Tapi yang bisa juga hari itu langsung kasih, hari itu langsung kasih. Jadi mungkin sebelum bulan Ramadan gitu Ustaz ya, Nah, videonya. karena ini mengantisipasi yang lupa-lupa itu ya harus sebelum Ramadan. Kalau Ramadan kan lain lagi nanti. Sebelum Ramadan kan sekarang begini. Memang kalau kodo itu di luar Ramadan. Tapi kalau
Pidyah itu ya lebih bagus di dalam Ramadan itu. Itu kalau pidyahnya. Tapi karena ini kan udah kelewat atau mungkin lupa, ya berarti ya udah sebelum. Karena itu udah ngeganti yang Ramadan yang dulu. Ya jadi seperti itu aja, niatin lah, Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ya kita udah punya niat baik nih, saya ini perasaan ada yang kurang, yang apa, puas udah. Niatin lah sedekah nih, saya mengganti puasa saya nih, ya mudah-mudahan puasa saya diterima. Ya ukurannya ya seperti itu aja. Kalau kita sehari itu habis 100.000, maka 2 kali 100.000. Iya, jadi mitra jasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita zakat fitrah. Zakat fitrah itu di situ itu kan 3,5 atau 3,5 liter. Iya, 3,5 liter. Tapi untuk nilai 3,5 liter itu sebenarnya tergantung kepada kita. Kita ini mengkonsumsi beras yang harganya berapa. Jadi jangan kita mengkonsumsi beras yang harganya 10.000 gitu ya. 10.000 seliter. Sementara untuk fitrah yang 7.000 ya. Jadi minimal sama, lebih bagus kayak gitu. Sama itu juga kayak itu. Iya. Ya. Baik, mitra jasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik sekali tema kita pada kesempatan pagi hari ini tentang menyambut Ramadan dengan hati bahagia. Jadi mitra jasa Allah mengingatkan lagi bahwasanya kita sudah memasuki tanggal 11 Sya'ban, dan itu artinya pada kesempatan hari ini kita menuju bulan Ramadan 19 hari lagi. Dan ini adalah waktu yang enggak lama, sebentar, dan maka itu kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Dan nggak kerasa mitra JC tentunya dari tahun sebelumnya tiba-tiba Ramadan ya, lalu hari ini atau bulan depan nanti tiba-tiba Ramadan lagi. Maka waktu ya tanpa terasa berputar begitu cepat dan berlalu begitu kencang. Maka kita sebagai seorang muslim senantiasa menggiatkan diri kita untuk senantiasa beribadah pada Allah dan selalu taat kepadanya. Dan ini juga merupakan sebuah pengingat untuk saya pribadi dan kita semua agar sama-sama kita menyambut Ramadan dengan hati yang bahagia dan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan mitra JC, kita sudah berada di ujung program kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih Ustaz sudah hadir di kesempatan pagi hari ini dalam program Penyuluh Agama Menyapa. Dan mengingatkan lagi untuk mitra JC yang belum membayar hutang puasa di bulan Ramadan. Ya, kalau kata Ustaz dulu, ibu-ibu, ya ibu-ibu, ya mama-mama muda atau adik-adik yang perempuan yang belum membayar hutang di bulan Ramadan, bayar puasa di bulan Ramadan, maka segera dibayarkan karena insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan latih diri kita untuk senantiasa berusaha ya, memperbanyak amal, ya, tilawah, ya, puasa sunnah, sedekah dan lain-lainnya agar nanti di bulan Ramadan kita nggak kaget ya, dan kita bisa langsung gas amalan-amalan lainnya. Baik, terima kasih mitra JC sudah senantiasa stay tune bersama kami di 107.7 FM. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di sosial media kita, yaitu Facebook atau YouTube. Dan mitra JC masih bisa menyaksikan tayangan kami di Facebook atau di YouTube karena nanti akan ada di sana. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk mitra JC. Kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tanpa disengaja menyakiti mitra JC. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.